dening Tias di acara Ngobrol Inspirasi. Kali ini kita akan ngobrol bersama Ibu Guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Toroh, yaitu Ibu Lestari SPD. Oke, Ibu, saya mau tanya nih Bu, ya bisa sharing-sharing pengalaman Ibu tentang pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 ini. Menurut saya selama masa COVID-19 ini adalah suatu hal yang penuh suka duka. Ibaratnya makanan itu seperti gado-gado. Kadang ada saatnya yang menyenangkan, tapi ada juga yang saatnya menyedihkan. Di sini yang saya alami ketika pertama kali melaksanakan PJJ, terutama di SMA Negeri 1 Toroh, itu terkendala beberapa hal, ya, karena letak lokasi sekolah yang berada di pinggir kota, sehingga input yang masuk di sekolah kami sangat bervariasi. Nah, dari sini ini adalah suatu tantangan yang menarik bagi Bapak Ibu guru semuanya untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh. Nah, dari sekolah juga sudah mengadakan beberapa langkah. Salah satunya adalah dalam memilih atau menentukan penggunaan model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang dipakai untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya nih ya Bu ya, pertanyaan kedua. Menurut Ibu bagaimana suka dan dukanya dalam pembelajaran daring ini? Memang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dibohongi, secara langsung kita tahu bahwa PJJ itu atau yang namanya pembelajaran daring, nah itu sangat bervariasi. Ada sebagian siswa yang merasa itu menjadi suatu hal yang sangat ibaratnya membuat mereka merasa keberatan, ya, terutama ketika pembelajaran di awal jam pelajaran jam 7. Rata-rata karena kebiasaan anak-anak belajar dari rumah, bangunnya itu pasti siang. Nah, sehingga mereka pasti ketinggalan pada kelas-kelas yang awal. Nah, kemudian tugas yang diberikan Bapak Ibu guru yang begitu bervariasi, karena itu dilaksanakan oleh guru sesuai dengan style dari cara pembelajaran Bapak Ibu guru sendiri. Ada yang memberikan tugasnya mungkin browsing atau hanya sekedar menulis kemudian dikumpulkan. Ada juga yang memang memerlukan membuat video sesuatu pembelajaran seperti itu. Sebenarnya dari tugas itu bisa diambil sisi positifnya. Mereka bisa terbiasa. Misalnya contoh yang saya berikan adalah ketika saya mengajar anak kelas 10. Nah, selama ini saya belum pernah bertemu secara langsung dengan kelas 10 karena begitu masuk mereka langsung dengan sendirinya lewat daring, ya, tanpa ada pertemuan tatap muka. Nah, dari sini saya hanya bisa melihat dari daftar nilai, terutama bahasa Inggris yang masuk, ada beberapa yang ada di atas, ya, maksudnya nilainya bagus-bagus, ya. Kemudian ada yang sedang, ada yang biasa saja. Nah, dari sini saya mulai membuat suatu pemetakan. Nah, dari kelas-kelas itu saya cari dulu sesuai kebutuhan kelas tersebut. Misalnya untuk IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 6, meskipun sama model yang saya terapkan, tapi cara penyampaiannya berbeda. Terutama untuk hal-hal tertentu, misalnya menghadapi siswa yang malas atau siswa yang tidak mau mengikuti pembelajaran online karena faktor satu, bangunnya terlambat, karena dia terbiasa dengan bangun siang hari, karena mungkin orang tuanya sibuk sehingga tidak ada yang membangunkan. Yang kedua, karena mereka tidak punya HP. Nah, kemudian ada juga yang karena jauh dari sinyal, terutama daerah yang pedalaman, jauh dari internet, sehingga apa yang harus dilakukan itu adalah yang pertama dilakukan guru adalah guru harus punya data tersebut, ya, sehingga guru juga harus paham. Jadi saya juga memahami kalau itu adalah kendala yang dihadapi oleh siswa. Nah, dari situ saya bisa menentukan kira-kira cara yang tepat untuk menggunakan model pembelajaran di dalam pembelajaran jarak jauh itu apa, sehingga tidak monoton kita misalnya harus menggunakan model A tapi anak-anak tidak bisa mengikuti. Nah,
Jadi salah satu yang mendorong saya untuk menerapkan beberapa model itu adalah kebijakan dari sekolah, terutama dari ibu kepala sekolah yang sudah menentukan bahwa SMA Negeri 1 Toro menggunakan PJJ dengan tim Office 365. Oh ya, ini mungkin Ibu bisa memberikan tips agar PJJ itu menyenangkan bagi siswa. Nah, ya, memang pembelajaran itu modal utamanya adalah siswa senang dulu dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau siswa itu sudah nggak senang, tentunya nanti pembelajaran tidak akan bisa tersampaikan. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah menggunakan model cek. Tahu cek? Bukan cek yang bisa dicairkan di bank, tapi cek itu adalah singkatan dari cekrek, edit, kirim. Nah, saya menyingkatnya dengan cek. Iya, yang pertama yang dilakukan adalah anak harus selfie dulu. Nah, kemudian mengedit dalam artian memasukkan tulisan itu ke dalam foto tadi ataupun dengan teks di dalam booth. Nah, sehingga setelah diedit mereka baru mengirim ya pada kolom penugasan. Kenapa saya buat cek ini sebagai salah satu model favorit saya? Satu, saya memahami anak-anak itu suka selfie. Nah, makanya ketika saya mengajar KD 3.1 materi introduction, memperkenalkan diri, saya meminta anak-anak memperkenalkan diri dengan foto selfie, sehingga saya menerapkan cek ini. Dan ternyata hasilnya anak-anak semuanya tertarik antusias sekali, semangatnya tinggi untuk mengerjakan tugas tersebut dengan secepatnya dan tidak ada yang terlambat. Kemudian hasilnya juga bagus-bagus. Ya, di samping selfie, mereka juga ada latihan menulis, sehingga kompetensi menulis yang saya tekankan dalam pembelajaran KD 3.1. Nah, untuk saat ini saya mempersiapkan untuk KD 3.4 materi deskriptif. Nah, saya juga menerapkan cek. Kenapa? Karena deskriptif itu adalah untuk menggambarkan tentang suatu hal. Salah satunya yang paling saya fokuskan adalah tempat-tempat yang bersejarah. Nah, ini lebih menarik lagi, Mbak Liza. Ternyata siswa saya selfie di tempat-tempat yang notabene itu mengandung sejarah, sehingga mereka bisa menggunakan selfie-nya tadi, kemudian menulis teks deskriptifnya dan mengirimnya melalui kolom penugasan. Dan hasilnya bagus-bagus, nilainya juga bagus-bagus, sehingga saya senang dan komentar anak-anak juga antusias. Setiap itu mesti ada kendala ya, Bu ya? Iya. Kendalanya apa saja, Bu, yang dihadapi ketika PJJ ini? Iya. Untuk kendala sebenarnya banyak. Tetapi sekolah kita SMA Negeri 1 Toro memang punya komitmen pengen memberikan pembelajaran kepada siswa yang ada di rumah, yang harusnya mereka melakukan pembelajaran di rumah. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru diberikan sosialisasi tentang penggunaan tim Office 365. Kebetulan waktu itu saya mengikuti TOT dan kemudian dari ilmu yang saya dapatkan itu saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian dari sekolah memfasilitasi juga, mengundang pakar ahli tentang Office 365. Kemudian kita praktek bersama dan kita kaitkan dengan web sekolah, sehingga masing-masing Bapak Ibu guru, siswa dan staf sekolah juga memiliki akun Office 365 berbasis web, dan ini lebih aman. Nah, dari situ itu adalah salah satu kebijakan dari sekolah. Kemudian yang kedua, dibentuklah tim PJJ. Nah, tim PJJ di sini adalah tugasnya adalah supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga Bapak Ibu guru yang tidak bisa melaksanakan PJJ dengan baik menggunakan model apa bingung. Nah, ini dibantu oleh tim PJJ tersebut. Nah, salah satunya saya sendiri tidak bekerja sendiri. Saya juga bekerja sama dengan guru lain atau dengan mapel lain. Salah satunya cara menggunakan blog. Jadi saya meng-share materi tentang pembelajaran, saya masukkan ke dalam blog, kemudian saya kaitkan dengan pembelajaran yang ada di tim, sehingga anak-anak bisa membaca materi yang saya sampaikan di blog, sehingga kita tidak hanya belajar lewat WA, lewat IG, lewat YouTube saja, tapi kita juga bisa menggunakan blog yang kita buat untuk sarana menyimpan materi yang ada, sehingga siswa itu di situ bisa lihat, oh
ternyata ada blog, ada videonya juga, kemudian ada tulisan materi juga, ada penugasannya juga, dan itu lebih menarik. Dan ini baru saya teliti. Oh, ini berarti ini ya Bu ya. Positifnya itu kita jadi tambah pintar. Iya, ya. Bapak Ibu guru tidak hanya tambah pintar, tapi mereka dituntut untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, pokoknya semangat supaya tidak kalah dengan anak-anak. Kan anak-anak lebih canggih menggunakan gadgetnya. Jadi guru pun tidak boleh kalah. Harus bisa, Iya. harus bisa gitu ya. Betul. Oh, iya. Bu, ini yang terakhir ya Bu ya. Apa harapan dan pesan bagi siswa yang menyimak acara ini? Yang pertama harapan saya adalah mudah-mudahan COVID-19 ini segera punah dari dunia, sehingga kita bisa melakukan tatap muka lagi, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan siswa dan siswa merasa senang bisa belajar secara langsung. Dan juga harapan saya untuk sementara anak-anak harus menjaga diri, menjaga kesehatan, tetap stay at home, jangan kemana-mana, belajar dari rumah, gunakan waktu dengan baik, jangan terlambat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kalau mulainya jam 7 berarti anak-anak sudah bangun pagi-pagi, antusias harus sudah bangun, jangan sampai bangunnya jam 12 sehingga beberapa jam dia sudah ketinggalan pembelajaran. Untuk pesannya kepada anak-anak, tetap semangat anak-anak belajar dari rumah. Kalian rindu, apalagi Bapak Ibu guru, kami juga rindu kalian semuanya. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi sedemikian rupa sehingga kalian bisa mengerti atau memahami apa yang kita sampaikan. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi di waktu yang tepat dan di waktu yang indah untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara kita pada hari ini. Semoga ini bisa lebih memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.